Shalom, GKJ Karanganyar Nyetulur, Ibu Bapak, anak-anak yang terkasih, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Tuhan memberkati. Kalau kita membaca dari Injil Lukas pasal 6 ayat 44 yang merupakan rangkaian khotbah di bukit dari Tuhan Yesus bersabda, "Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur." Saudara-saudara, kebenaran yang hendak disampaikan dari sabda ini adalah pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Orang Jawa bilang, ora bakal godhong gedang woh pakel. Oleh karena itu, kalau kita mau menguji kekristenan kita, caranya sederhana. Bertanyalah pada diri sendiri, buah-buah seperti apakah yang sudah kita hasilkan? Apakah kita menghasilkan buah yang banyak dan berkualitas, buah yang banyak dan baik yang menjadi berkat bagi banyak orang? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita, Tuhan Yesus menyatakan sebuah perumpamaan bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar, Bapa di surga adalah pengusahanya, dan para murid atau orang-orang percaya adalah ranting-rantingnya. Setiap ranting yang tidak menghasilkan buah akan dipotong, sedangkan ranting yang menghasilkan buah akan dibersihkan supaya menghasilkan buah yang lebih banyak. Dan para murid orang-orang percaya adalah ranting yang sudah dibersihkan. Pada ayat yang ketiga dikatakan, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya para murid, supaya orang-orang percaya bisa tetap menghasilkan buah yang banyak dan baik? Tidak ada cara yang lain, hanya ada satu cara. Pada ayat 5b dikatakan, "Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Menyatu dengan Tuhan Yesus, bergaul dengan akrab dan intim, itu adalah satu-satunya cara supaya kita bisa menghasilkan buah yang banyak. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dikatakan menyatu, kata menyatu di sini punya dua segi. Segi yang pertama dikatakan, "Barang siapa tinggal di dalam aku." Artinya orang percaya yang aktif sebagai subjek untuk tinggal di dalam Tuhan Yesus, bergumul dan bergaul secara intim dengan Tuhan Yesus. Usaha ini misalnya dapat dilakukan dengan cara rajin membaca firman, rajin berdoa, rajin beribadah, rajin berpuasa, dan lain sebagainya. Lalu segi yang kedua dikatakan, "Aku di dalam dia." Pada bagian ini Tuhan Yesus yang jadi subjek yang aktif, yang mendekati, yang menyatu dengan manusia. Kita memang manusia yang lemah. Oleh karena itu, kalau kita mengandalkan diri kita, kekuatan kita sendiri supaya bisa menyatu dengan Kristus, percayalah bahwa kita tidak akan sanggup melakukannya. Tapi puji Tuhan, Allah kita Allah yang murah, Allah kita Allah yang penuh kasih. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudara-saudara, wujud konkret dari kesatuan kita di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus dalam kita adalah apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-7. "Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima." Ini janji Tuhan kalau kita menyatu dengan Tuhan. Oleh karena itu kita pasti akan menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, buah yang banyak dan baik harus menjadi pembeda antara orang percaya dengan dunia. Orang percaya tidak boleh jemu-jemu berbuat baik dalam kehidupan sehingga dapat menjadi berkat bagi orang lain.
Melalui buah-buah ini kita akan dikenali sebagai murid Tuhan. Ayat yang ke-8 mengatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-Ku. Saudara, saya akan mengakhiri dengan sebuah kisah. Pada tahun 1994, Nelson Mandela memenangi pemilu Afrika Selatan dan menjadi presiden kulit hitam yang pertama di sana. Segera setelah dilantik menjadi presiden, Nelson Mandela menghapus politik apartheid, yaitu politik dengan ideologi yang membedakan ras, membedakan suku, membedakan warna kulit. Politik ini telah memasukkan Nelson Mandela ke dalam penjara. Dan bertahun-tahun ia mengalami siksaan yang berat. Hebatnya, ia mengunjungi para sipir penjara yang dulu menyiksanya. Ia juga menjamu Nyonya Verwoerd, janda dari tokoh apartheid yang menjilawannya. Ia merangkul semua mantan musuhnya menjadi sahabatnya dan mengampuni mereka. Banyak orang kemudian tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Nelson Mandela. Lalu bertanya secara langsung kepada Nelson Mandela, bagaimana Anda bisa melakukan semuanya itu? Mengampuni mereka dan merangkul mereka sebagai sahabat. Nelson Mandela menerawang ke masa kecilnya dan kemudian menjawab orang yang bertanya itu demikian. Kalau Anda bertanya kepada saya mengapa saya bisa melakukannya? Mengapa saya bisa punya karakter seperti itu? Mengapa kehidupan saya berbuah seperti itu? Tanyakan pada guru sekolah minggu saya. Dia yang mengajarkan saya karakter Kristus yang mengasihi dan mengampuni. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, buah menunjukkan siapa pohonnya. Kalau buah kita baik, pohon kita baik. Dan kalau kita mengaku bahwa pohon kita adalah pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus, maka hanya satu yang bisa kita lakukan. Hasilkan buah-buah yang baik yang memberkati banyak orang. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil saat renung bersama-sama.